Halo semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Hari ini, saya ingin berbagi cerita berkaitan merdeka belajar. Ataupun dalam sebuah ajaran atau quote yang saya nanti akan bacakan, yaitu berkaitan dengan tujuan akhir, yaitu rasa kebebasan. Sebelum mulai, saya ingin bacakan dengan satu quote-nya yaitu seperti ini. Ini diambil dari Pak Paharada Sutta dari kitab suci yang Tara Nikaya. Quote-nya itu seperti ini. Seperti halnya samudra yang luas, yang airnya hanya memiliki satu rasa, rasa garam, asin. Demikian pula Dhamma dan Vinaya hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan, Vimutiraso. Dalam kebenaran, dalam Dhamma, dalam ajaran, dan dalam aturan, teman-teman, aturan ini dibuat untuk bukan membelenggu kita, tetapi mengantarkan kita kepada kebebasan yang sempurna, kebebasan yang baik, kebebasan yang tidak memiliki beban. Karena jika kebebasan ini masih menyisakan beban, tentu ini bukan namanya kebebasan, bukan kemerdekaan yang sempurna. Berkaitan quote agama ini, saya ingin maknai bagaimana dengan konsep merdeka belajar yang memang hari ini sedang diterapkan oleh pemerintah. Kurikulum merdeka belajar, konsep ini diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa, guru ataupun sekolah dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan berpusat kepada siswa. Bagaimana guru, siswa, dan sekolah bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dengan sumber daya guru dan kemampuan sekolah. Tentu ketika kita mendengar kata merdeka, merdeka artinya kita bisa memiliki rasa, memiliki sebuah ruang bebas untuk kita berkreasi, untuk kita berpikir. Kita tidak dalam kungkungan. Teman-teman, saya ingin bercerita tentang agama dulu sebelum saya kaitkan dengan konsep merdeka belajar. Agama, ajaran praktek agama mengajarkan kita yaitu untuk bagaimana kita terbebas dari segala belenggu. Untuk mencapai kebebasan itu, kita harus tahu, kita harus mampu juga mempraktekannya. Taunya bagaimana? Tentunya kita dengan belajar, yaitu bagaimana kita belajar dengan teori. Bagaimana kita memiliki semangat untuk membaca naskah-naskah teks suci, bagaimana kita untuk bisa membaca ajaran-ajaran yang benar, praktek-praktek yang baik. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki pengetahuan, kita punya kewajiban untuk implementasi bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam keseharian kita. Satu contoh yang sederhana, kita tahu ajaran kebaikan yaitu kita melatih diri untuk tidak berucap bohong atau kita hanya mengucapkan hal-hal baik yang benar. Teman-teman, secara teori praktek ini sebenarnya sangat gampang, yaitu artinya kita hanya berbicara yang baik dan benar saja. Kita tidak mengucapkan hal-hal yang bohong. Walaupun memang di sana terkadang Anda berpikir ketika berucap bohong itu memberikan keuntungan. Tetapi ketika kita punya landasan teori, rupanya ketika kita berbicara bohong, itu nantinya akan menyisakan penyesalan atau penderitaan di waktu yang akan datang. Oke? Baiknya kita berucap yang baik saja, walaupun membuat kita terdapat rasa sakit, pain, tetapi di sana rasa sakit itu membuat Anda bahagia. Oke, Anda harus bertanggung jawab dengan kehidupan Anda sendiri. Itu salah satu contoh sederhana bagaimana kita belajar untuk berucap jujur. Teman-teman, untuk mencapai kebebasan atau merdeka ini,
kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus belajar. Bukan sebuah kebebasan atau merdeka yang asal yang tidak memiliki tanggung jawab. Kemerdekaan yang saya bicarakan di sini, kebebasan yang saya bicarakan di sini adalah kebebasan yang tidak menyisakan penyesalan. Kebebasan yang membuat kita benar-benar indah. Bagaimana kebebasan itu membuat kita seperti bisa menari dalam sebuah pergerakan kita, sebuah ucapan kita, sebuah pola pikir kita. Tidak ada rasa penyesalan. Kemerdekaan yang kita hadirkan yaitu kemerdekaan yang membawa inspirasi. Kemerdekaan yang indah. Berkaitan merdeka belajar ini sebagai upaya supaya saya berbicaranya lebih terkontrol dan tidak melebar kemana-mana, saya ingin membacakan sebuah referensi yang saya cari. Tujuan merdeka belajar. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memberikan kebebasan yang lebih besar, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Kita, guru, diberikan kepercayaan oleh pemerintah, oleh lembaga yang lebih tinggi dibandingkan yang ada di depan mata kita untuk jadi bagian meningkatkan kualitas pendidikan. Kita adalah orang-orang yang terdidik, kita melewati prosesnya lebih banyak dibandingkan siswa yang kita ajar. Makanya kita mampu untuk mengajar mereka. Hari ini, teman-teman, saya ingin berbicara jauh lebih pelan. Hari ini, pagi ini saya bersiap, mungkin belum bersiap-siap, tapi setelah ini saya akan menyiapkan diri untuk mengajar di sebuah kampus di Jakarta. Bukan hanya menyiapkan materi, saya juga menyiapkan hati. Apakah saya mampu untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa saya? Ketika bekal teori ada, materi PPT juga sudah siap. Semoga saya bisa menyampaikan dengan baik, dan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pengetahuan. Paling tidak mereka bisa tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang harus mereka ketahui. Itu pertama berkaitan tujuan merdeka belajar. Yang kedua, ini sangat baik sekali, menyiapkan generasi masa depan. Siswa yang diharapkan dapat menjadi individu yang lebih kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, sebagai bagian penutup juga, memperkuat karakter bangsa. Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam Merdeka Belajar untuk membangun generasi yang memiliki akhlak yang baik, memiliki moral yang baik. Teman-teman, ketika berbicara moral dan akhlak, jujur di kampus hari ini saya akan mengajar sebuah moral dan etika dalam agama. Tentu dalam pengetahuan yang saya miliki, praktek bagaimana kita melakukan kemoralan yang baik atau yang paling tidak dasar yang bisa kita praktekkan sebagai umat yang hidup dalam lingkungan masyarakat. 5 kemoralan dasar yang harus kita miliki. Tadi saya berbicara bagaimana tentang kita memiliki kemampuan untuk berbicara jujur. Yang lainnya, moral-moral dasar yang lainnya adalah bagaimana untuk kita memiliki hati yang baik. Kita tidak tega untuk menyakiti makhluk lain. Yang kedua, kita tidak memiliki keinginan untuk mengambil barang orang lain. Yang ketiga, kita menghormati orang lain. Keempat, tadi ucapan bohong. Yang kelima adalah bagaimana setiap hal yang kita konsumsi, baik makanan, minuman, adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang menyebabkan kita lengah. Teman-teman, ketika praktek moral dan sila ini bisa kita jaga, tadi kita berbicara winaya dan ajaran Dhamma, kita memiliki kita memiliki landasan teori yang baik, teman-teman.
Dalam praktek keseharian kita, semoga kita bisa mencapai titik akhir, yaitu kebebasan. Saya ingin bacakan quote-nya kembali. Seperti halnya samudera yang luas yang airnya hanya memiliki satu rasa, rasa garam asin, demikian pula Dhamma Winaya hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan, Wimutti Raso. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ucapkan terima kasih dan salam.